Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala yawma Eidil Adha wa huwa min a'zamil ayyam. Ahmaduhu hamdan syakirin wa tawakkalu alayhi innahu yuhibbul mutawakkilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن الله جعل هذا اليوم يوما عظيما شرفه وعظمه وسماه يوم حج الأكبر فعظموا كما عظم الله في هذا اليوم. قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah hanya kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga, para sahabat dan pengikut yang setia hingga akhir zaman. Jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita berada dalam suasana gembira dengan tibanya hari mulia umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Hari ini umat Islam disunnahkan sholat sunat Idul Adha dan menyembelih kurban. Juga disunnahkan mengumandangkan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil seraya memuji dan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai dari fajar siddiq hingga hari tasyrik. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus, yaitu terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-3. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sholat Idul Adha yang baru saja dilaksanakan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat memberikan kenikmatan, ketentraman, ketenangan dalam menempuh segala perjuangan dan kejayaan agama, bangsa dan negara. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguji hambanya yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail untuk disembelih. Dengan melalui mimpi yang diterima Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ujian terhadap keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di manakah nilai keimanan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam? Sampai seberapa besarkah keikhlasan
dan semangat pengorbanan terhadap agama. Menyadari adanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima lewat mimpi itu, dan setelah meyakini bahwa mimpi yang diterima itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya, benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau bergegas menuju Mina dengan langkah yang cepat membawa putranya Ismail. Setelah tiba pada tempat yang dituju, akhirnya Nabi Ibrahim menyampaikan niatnya kepada putra tercinta, yaitu beliau menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihnya. Ismail yang telah jelas menerima keterangan dan memahami maksud tujuan ayahnya untuk menyembelihnya, dan sekaligus meyakini sepenuh hati bahwa itu benar-benar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ismail pun pasrah secara ikhlas untuk disembelih tanpa banyak pertimbangan pikiran. Dengan demikian, kedua orang mulia ini sama-sama memasrahkan diri terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam selaku orang tuanya rela menyerahkan putranya demi melaksanakan perintah Allah, dan Ismail rela menyerahkan nyawa untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keduanya sama-sama bertekad bulat menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim segera menyembelih putranya, lalu diikat dengan tali dan dibaringkan. Melihat dirinya diikat, akhirnya Ismail berkata, "Wahai ayahanda, saya mohon tali ini dilepaskan saja. Nanti jangan-jangan saya dibilang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tali ikatan dilepas, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Ismail dengan menggunakan pisau yang tajam, walaupun pisau itu tidak mempan saat digunakan menyembelih Ismail. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan Nabi Ibrahim melaksanakan perintahnya dengan sungguh-sungguh, lalu Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam dengan firman-Nya, "Sesungguhnya engkau telah meyakini kebenaran mimpimu dan sudah kamu laksanakan perintahku, maka aku akan menebus putramu Ismail dengan tebusan yang agung sebagai gantinya. Sesungguhnya ini hanya ujian yang nyata." Tidak seberapa lama kemudian malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail dengan membawa kambing dari surga yang sangat bagus, asalnya dari kurban Habil. Kambing itu diperlihatkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail, lalu disembelih. Dagingnya dibagikan kepada para fakir dan orang-orang miskin. Jemaah Idul Adha rahimakumullah, setelah memahami cuplikan sejarah peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Ismail, maka bagi kita semua yang telah dikaruniai akal sehat hendaknya dapat mengambil iktibar, pelajaran dari peristiwa ini. Kita mengkaji secara mendalam pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya, terhadap agama. Kita membayangkan betapa tingginya nilai ketaatan pengorbanan mereka berdua terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya betul-betul ikhlas lahir batin melaksanakan perintah Allah
yaitu mau menyembelih dan mau disembelih. Sehubungan dengan peristiwa tersebut, marilah kita koreksi, introspeksi diri ini, ukur kualitas iman kita, tanya diri ini, sampai di manakah tinggi rendahnya kualitas iman kita, seberapa besarkah pengorbanan terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengontrol kualitas keimanan, ketaatan, dan pengorbanan terhadap agama adalah tujuan pokok dari merayakan Hari Raya Idul Adha pagi ini. Tujuannya adalah supaya mengetahui tinggi rendah, asli palsu, lemah kuatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar terhindar dari tipuan syaitan yang terkutuk. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. An-Nahl ayat 98. Hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Hadirin, lebih-lebih saat sekarang ini banyak sekali yang mengaku beriman, namun kenyataannya tidak sesuai dengan perbuatan atau cermin dari perilaku orang yang menurut perintah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan tingkah lakunya sudah banyak menyimpang dari syariat Islam, namun sama sekali tidak merasa imannya selalu bertambah, dan pagi iman, sore kafir, bahkan seringkali menukarkan agama dengan harta benda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, badiru bil a'mali salihah, fasatakuna fitanun kaqita'il lailil muslim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segeralah melakukan amal soleh, sebab akan terjadi fitnah besar bagaikan gelap malam yang gelap gulita. Ketika itu seorang pagi hari mukmin dan sore kafir, dan sore mukmin tiba-tiba pagi hari kafir, menukar agama dengan sedikit keuntungan dunia yang sederhana. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas, seharusnya kita berhati-hati dan waspada dalam menjaga iman kepada Allah. Jangan sampai setiap hari kita cuma pandai menghitung-hitung harta kekayaan yang kita cari dan kejar, namun urusan iman menjadi anak tiri dalam pemikiran. Sebagai patokan atau bahan koreksi terhadap iman kita adalah sebagaimana telah dikatakan oleh Syekh Utsman bin Hasan Asy-Syakir dalam kitab Turatul Nasihin yang berbunyi, al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan melaksanakan maksiat. Hadirin, oleh karena itu, mari kita mengoreksi iman, karena mengoreksi iman sangat perlu lagi penting. Disinilah berbuat salah segera minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surah Ali Imran ayat 133. Dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin, apabila kebaikan yang kita lakukan, bersyukurlah
dan lebih kita tingkatkan lagi kualitas keimanan kita. Yang terpenting, jangan sampai masa suci tanpa salah dan dosa dan tidak mempunyai kekurangan apa-apa, lebih-lebih dalam hal keimanan. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini jelas bahwa kita lengah dalam mengoreksi iman dan sangat berbahaya, sebab bisa mengakibatkan orang gampang merasa baik dan sudah sempurna, hingga akhirnya bisa menjerumuskan ke dalam kehancuran. Jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya dengan berkaca pada pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail, mari kita isi kehidupan ini dengan keimanan, dengan kebaikan-kebaikan. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya, terutama dalam menghadapi ujian darinya, dalam mengemban syariatnya di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ووفقني الله وإياكم للاهتداء بكتابه الكريم إنه هو البر الرحيم.